Dalam sepekan terakhir, angka kasus positif di ibu kota meningkat dari 9% menjadi 17%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh warga DKI Jakarta. Kita emang prihatin ya. Sebelum Lebaran kemarin, alhamdulillah kita mendapatkan berita gembira bahwa penyebaran COVID itu sudah relatif terkendali, sudah turun. Namun nampaknya sejak November atau Desember kemarin, penyebaran COVID kembali meningkat sampai hari ini. Dan sekarang bahkan kapasitas rumah sakit yang merawat korban COVID ini sudah sampai 80% kalau nggak salah. Artinya kita semua warga Jakarta perlu waspada. Memang tidak mudah bagi kita yang sudah setahun lebih ya menghadapi masalah COVID ini. Ya. Makanya kemarin begitu COVID terkendali, kemudian PPDB-nya dikurangi, dikendorkan, saya merasakan bahwa masyarakat sepertinya seperti lepas kendali begitu. Ya, kafe-kafe mulai ramai, banyak anak-anak muda yang pada nongkrong. Ya, barangkali itu menjadi perhatian kita semua. Ya. Selain memang meningkatnya ini tentunya akibat dari barangkali libur panjang kemarin ya pada waktu Lebaran. Namun yang lain yang imbas dari menurunnya kewaspadaan kita juga patut kita waspadai begitu. Jadi kalau kita lihat 5M itu ya, memakai masker, menjaga jarak, itu menurut saya sudah relatif disiplin. Kecuali di beberapa tempat ya, di pasar-pasar itu saya lihat masih banyak yang nggak pakai masker. Tapi di Jakarta kan sudah ada operasi ya. Operasi untuk para warga DKI yang nggak pakai masker kena sanksi dan sebagainya. Tapi mungkin karena ini sudah terlalu lama ya COVID ini sehingga merasa sudah biasa gitu. Nah untuk warga Jakarta ini yang saya lihat masih relatif kendor gitu waspadanya itu adalah masalah kerumunan ini. Apalagi kemarin begitu ada iklan McD ya, BTS itu luar biasa sambutan warga. Seolah kita sudah bebas dari COVID. Nah ini yang mungkin perlu diwaspadai oleh Pemprov DKI ya, masalah kerumunan ini perlu ditingkatkanlah pengawasannya. Ya di pasar-pasar, di tempat-tempat keramaian, terutama malam-malam ini, tempat anak-anak pada nongkrong ini, ya saya rasa masih perlu sangat ditingkatkan pengawasannya. Gitu. Semua fasilitas hiburan seperti tempat-tempat berkumpul, restoran, kafe, rumah makan, ikuti ketentuan 50%. Kami akan melakukan operasi pemeriksaan ke semuanya. Jam operasi diikuti. Jam 9 malam harus selesai. Jam 9 malam harus tutup. Kita patut memberikan apresiasi ya. Saya rasa Pemprov DKI termasuk yang paling awal gitu, respon ya terhadap COVID ini. Sehingga relatif bisa dikendalikan ya walaupun ya cukup tinggi gitu. Tapi Jakarta sebagai pusat kota di Indonesia, pusat pendatang itu ya memang resikonya kan memang lebih berat ya untuk masalah COVID ini, dan berkat kesigapan Pemprov DKI relatif bisa dikendalikan. Nah, namun seiring dengan perjalanan waktu kan menurut saya agak mengendor tuh pengawasan ini tadi. Ya terutama terhadap kerumunan dan tidak antisipatif gitu. Yang paling baru ya itu kasus BTS itu. Ya kasus BTS gitu. Dan memang barangkali memang tidak mudah ya untuk mengawasi masyarakat yang begitu banyak itu di DKI ini. Ya waktu BTS kemarin menjelang Lebaran kemarin kan di Tanah Abang juga kan luar biasa ya. Karena warga juga sudah terlalu lama, jadi barangkali juga warga merasa COVID ini sudah menjadi hal yang biasa saja gitu. Padahal ini kan kondisi masih bahaya. Jadi intinya tuh pengawasan terutama ya, kalau yang soal masker, menjaga jarak kayaknya sudah relatif bisa gitu. Masyarakat sudah kesadarannya sudah tinggi.
Yang perlu ditingkatkan itu pengawasan kerumunan. Nah, itu barangkali yang masih perlu ditingkatkan.